Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah Masjid Al-Badar yang sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kita, keluarga besar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini Allah tentukan untuk kita mudah dan gampang serta lancar menunaikan ibadah suci kita, yaitu absen diri kita melalui jalur salat 4 rakaat ibadah salat zuhur, yang ini adalah merupakan satu kurnia dari Allah yang besar kita rasakan. Ternyata Allah masih memberikan nilai kasih dan sayangnya kepada kita. Pertanda Allah sayang kepada kita adalah pasti Allah akan sibukkan hambanya dengan perkara-perkara yang nikmat, perkara-perkara yang memiliki nilai ibadah dan ketaatan. Besar harapan kita mudah-mudahan kurnia berupa iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita siang ini tidak terhenti sampai saat ini saja. Mudah-mudahan iman, Islam, hidayah dan taufik terus berkelanjutan sampai kita dijemput oleh al-maut. Insyaallah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong seluruh amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita rujuk biasa, kitab acuan kita adalah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Di dalam kitab tersebut tersuntinglah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada informasi dari Rasul kabarkan di hadapan para sahabat. Apa informasi dari Rasul? Rasul katakan, innallaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Di hadapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasinya begini: sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang atas kalian ada 3 perkara. Hal yang mesti kita jauhkan, kita hindarkan. Jangan sampai ada catatan dalam nilai sejarah kehidupan kita melakukan tindakan yang sangat dimurka oleh Allah. Berapa perkaranya? 3 kata Rasul. Apa yang pertama? Rasul katakan, sungguh Allah sangat melarang kepada kalian, haram atas kepala kita, uquqal ummahat, satu tindakan durhaka kepada orang tua, sikap kasar kepada orang tua. Masya Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul katakan ada 2 jenis dosa yang dilakukan oleh banyaknya anak Adam, yang 2 dosa ini tidak lagi akan ia terima saat nanti cerita negeri akhiratnya. Tapi ada jenis dosa yang Allah sudah berikan perskotnya, sudah Allah berikan DP-nya di dunia, bahkan Allah percepat. Ithnani yu'ajjilu 'uqubatahuma fid dunya. Kalau kita biasa mendengar ada dosa-dosa yang nantinya akan menjadi beban untuk orang yang melakukannya. Kapan itu dosa akan diberikan? Kapan itu satu perbuatan dosa akan diberikan sanksi dan hukumannya oleh Allah? Nanti di negeri akhirat. Tidak keseluruhannya neraka tempat sanksi. Ternyata ada dunia pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sanksi bagi orang-orang tertentu. Siapa mereka? 2. Yang pertama adalah orang yang melakukan tindakan zina, melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan buhul secara akdun nikah. Yang kedua adalah mereka para pelaku pendurhaka kepada orang tuanya.
Seorang anak yang tidak mengerti nilai hormat dan penghargaan yang begitu tinggi kepada orang tuanya. Uquq, durhaka kepada orang tua. Dahsyat ini dosa. Siapapun pelakunya tidak akan pernah merasakan aman, selamat. Bukan hanya di akhirat, di dunia sudah Allah berikan sanksi dan hukumannya. Ibarat keran ledeng, orang Betawi bilang, di stop oleh Allah nilai keberkahan. Kemanapun kita berangkat, langkah kaki kita menuju timur, timur Allah tutup keberkahan. Kita ingin cari ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ke barat, kita berangkat ke barat, barat pun ditutup ampunan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara besar yang terkadang seringkali terjadi pada rumah tangga dan keluarga-keluarga umat Islam. Kita nggak bicara tentang anak kita, tidak. Yang kita bicarakan adalah kita. Barangkali kita yang saat ini masih menjadi orang tua untuk anak kita, kita masih menjadi suami untuk istri kita, kita masih menjadi ayah untuk anak-anak kita. Tapi jangan lupa, kita pula masih memiliki orang tua yang kepatutan setiap anak adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia beberapa belas tahun yang lewat, beberapa puluh tahun yang lewat. Baru kemarin bulan Ustaz saya sudah yatim. Bahkan kemarin saya sudah yatim piatu. Ayah saya meninggal lebih awal, lalu kemudian disusul oleh ibunda saya meninggal dunia. Saya udah nggak ada lagi ibunda dan juga ayahanda. Apakah masih meninggal rasa untuk kami berbakti kepada mereka keduanya? Tidak ada, tertutup kebaktian bagi seorang anak sejauh mereka pernah merasakan menjadi anak. Tapi orang tua sudah nggak ada, Ustaz. Bagaimana cara bakti kita kepada kedua orang tua kita? Apa yang kita miliki dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah investor besar orang tua kita. Apa maksudnya? Ibadah kita banyak-banyak. Sebab setiap nilai ibadah yang dilakukan oleh seorang anak berbuah manis dan nikmat di alam barzah para orang-orang tua kita. Berlebih sedikit harta benda, infak sedekah atas nama orang tua kita. Itu yang menjadi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlebih lagi bagi kita orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua. Ayah kita masih ada, ibunda kita masih ada. Hal yang paling dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah uquq walidain. Kurang apa dalil ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada suratul Isra? Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai kewajiban kita setelah Allah perintahkan untuk kita sembah Allah. Abdikan dirimu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perintah yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana. Kepadaku kau sembah, kepadaku ibadahi, kedua orang tuamu berlaku baiklah. Dan ini tidak hanya untuk kaum muslimin saja. Bagi kita yang beragama Islam, lalu kemudian kita memiliki kedua orang tua yang sudah tua, renta, lansia, manula dia, di sisa usianya yang seharusnya hanya tinggal bahagia, jangan sampai dititipkan derita. Bukan hanya kita orang Islam, lalu kemudian orang tua kita pun muslim dan muslimah. Bahkan bagi kita yang Islam, ini ayat pun tetap harus kita berlakukan dalam kehidupan kita, dalam rangka berlaku baik kepada kedua orang tua kita, kendati pun notabene mereka adalah orang yang di luar Islam. Kalimat wa bil walidaini ihsana sifatnya adalah umum. Kadang-kadang kita enggak suka mengartikan, Ustaz, bagaimana kami ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kami ini adalah orang yang tidak mengabdi kepada Engkau ya Allah. Gimana ini, Ustaz? Dia bukan penyembah Allah, dia tidak sholat. Apakah terangkat nilai kebaktian kita untuk orang tua yang model demikian? Saya katakan tetap wabil walidaini ihsana itu tetap diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun orang tua kita berbeda keyakinannya terhadap kita. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, ayah saya pemabuk. Ayah kami ini penjudi ulung, Ustaz, main perempuan, selalu bikin onar. Dia tidak mencerminkan seorang ayah yang menjadi panutan. Dia bukan ayah yang soleh. Bagaimana kami bisa mencontoh dirinya? Bagaimana bisa kami untuk wabil walidaini ihsana?
kami berlaku baik kepada orang tua yang model demikian. Kita katakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun kebaktianmu kepada orang tuamu tetap, kendati pun orang tuamu pelaku dosa, ahli durjana, pakar maksiat di hadapan Allah, itu adalah urusan dirinya kepada Tuhannya. Adapun engkau, nilai kebaktian itu tidak terangkat sedikit pun. Belum gugur untukmu berbakti kepada orang tua, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Hal yang diharamkan oleh Allah mutlak atas setiap manusia adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kisah seringkali kita dengar, cerita pun banyak kita tangkap dengan telinga kita. Ada seorang yang biasa saja, miskin dia, nggak berpunya, harta benda kosong melompong, tapi nilai kebaktian kepada kedua orang tuanya Masya Allah. Wais Al-Qarni, seorang tabi'in, hidup sezaman dengan Rasul tapi tidak berjumpa dengan Nabi, sehingga masuk kategori tabi'in. Sebab dalam syarat sahabat itu hidup sezaman dan juga mampu menyaksikan Nabi, melihat Rasul langsung. Wais Al-Qarni, desa bernama Qarn di daerah Yaman. Beliau memiliki orang tua yang sangat diagungkan oleh Wais Al-Qarni, sehingga Wais Al-Qarni sangat disejukkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penghuni langit. Ada pula cerita tentang Alqamah, berbalik perbandingannya ini dengan Wais Al-Qarni. Siapa dia Alqamah? Alqamah adalah salah seorang sahabat yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam keterangan hadis, satu contoh yang patut kita ambil istifadah, pelajaran dan ibrah. Begitu telah berkeluarga, berumah tangga, sebelumnya ia bakti kepada kedua orang tuanya, lalu kemudian dia beristri, sudah punya istri, lupa dengan ibunya yang sudah lansia. Hari demi hari orang tuanya tidak lagi diperhatikan, makannya juga tidak diperdulikan, semua nilai kebutuhan hidup dan sehari-hari orang tuanya tidak diperdulikan. Walhasil Allah tegur, seketika saja kolaps itu Alqamah. Tinggal selangkah lagi akan dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil membujuk rayu orang tuanya, ibu, saya mengerti benar ini Alqamah, kenapa keadaannya secara tiba-tiba Allah berikan petaka dan derita. Ini baru teguran dari Allah di dunia, belum lagi nanti cerita akhirat. Daripada di negeri akhirat nanti neraka Allah sudah siapkan, di dunia sudah kita bakar saja. Ingin membujuk rayu, kalau tidak memang ibu ingin mengikhlaskan kesalahan anak ibu. Anak adalah tetap anak, kendati pun bandel sebandel-bandelnya anak, pasti nilai kasih sayang orang tua meliputi daripada bandelnya anak. Lebih mendominasi kasih sayang orang tua ketimbang nakalnya, pembangkangnya seorang anak. Yang awalnya mencelet lidahnya keluar, hitam legam warna rupa dan wajahnya Alqamah, nggak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pada waktu-waktu yang bersisa, injury time waktu Alqamah, baru kemudian di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Alqamah baru memberikan kata halal, maaf, ikhlas, ridha. Kemudian langsung ditutup oleh Allah dengan mati yang hampir saja mendapatkan su'ul khatimah itu Alqamah, membias putih warna mukanya dan wajahnya. Sudah banyak cerita tentang uquq al-walidain, betapa dahsyatnya sanksi dan hukuman iqab yang Allah sudah berikan kepada orang-orang terdahulu, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ustaz, kami tidak bicara dengan nada tinggi dengan orang tua kami. Baik, alhamdulillah. Ustaz, kami pula senantiasa memberikan kepeduliannya, setiap bulannya kami berikan. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala sesuatunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tanaman untuk kita saat nantinya kita lansia. Begitu pula perilaku anak-anak kita kepada kita. Tapi persoalannya, Anda ini lupa Rabbighfirli banyak-banyak setiap hari untuk orang tua kita. Sehingga seorang ulama ada yang mengatakan, cukuplah dikatakan anak yang uquq walidain, durhaka kepada orang tuanya, bukan lantaran ia bentak orang tuanya, berkata kasar dengan nada tinggi di hadapan orang tuanya. Sejenak ia terlupa untuk Rabbighfirli yang ditujukan kepada orang tuanya, cukup dikatakan oleh Allah sebagai anak yang durhaka. Berlebih lagi orang tua kita yang sudah tidak ada. Kalau yang masih ada, kita bisa memberikan nilai kebaktian kita secara langsung, fisik kita.
Yang sudah renta tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh orang tua kita, kita bisa mandikan, kita lap-lap, bersihkan wajahnya, bersihkan badannya, bagian ketiaknya, setiap lekukan tubuhnya. Secara fisik bisa langsung kita bersentuhan. Tapi bagi kita orang tua yang sudah meninggal dunia, bagaimana bisa? Tidak bisa. Makanan terindahnya dulu itu duren, Ustadz. Sekarang beli duren di Stekpi Kalibata berjejer banyak banget. Bawa ke mendiang orang tua kita, dimakan orang tua kita. Enggak, sudah habis. Infak sodakoh itu yang menjadi kiriman paling nikmat, transfer pahala untuk orang tua kita. Rabbil firli, baca suratul Fatihah, hadiahkan nilai-nilai kebaikan kita selaku anak yang masih ada di alam dunia untuk mereka kedua orang tua kita. La haula wala quwata illa billah. Ini Masya Allah, perkara yang mudah untuk kita kerjakan, tapi dampaknya dahsyat di negeri akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal. Dan saya doakan jamaah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi Ismail zaman sekarang. Sebelum kita berharap anak kita menjadi Nabiullah Ismail tempo lalu yang dimiliki oleh Ibrahim, maka jadikanlah diri kita Ibrahim terlebih dahulu. Jangan dulu berharap anak kita menjadi Ismail. Egoistisme tinggi itu namanya. Kepada orang tua kita, kita bakti, lalu kemudian barulah kita diberikan kurnia oleh Allah anak yang berbakti kepada kita sesuai dengan cerminan dan wujud keseharian kita kepada orang tua. Barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Bakti kepada orang tua kita akan muncul, lahir, timbul anak-anak yang nantinya akan kembali berbakti kepada kita, insya Allah. Dan yang kedua, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap kita ngaku umat Nabi, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini tradisi dan budaya yang amat kentara di zaman Arab Jahiliyah tempo yang lewat, Pak. Kenapa? Orang Arab Jahiliyah itu paling malu. Sulit untuk dia meletakkan dan menyembunyikan wajahnya kalau sudah diberikan oleh Allah anak perempuan. Malunya alang kepalang, selebar kampung menertawakannya. Arab Jahiliyah tempo lalu, sebelum datang nur al-Islam, sebelum datang cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan moral yang sangat rendah Arab Jahiliyah. Anak baru lahir dikubur hidup-hidup. Ada dalilnya dalam Al-Quran, Ustaz. An-Nahl 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dua ayat berbicara tentang tradisi Arab yang jelek. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza busyira bihi bil unsa, apabila seseorang, tempo yang lewat sejarah mengatakan orang Arab Jahiliyah kalau dapat anak perempuan lalu kemudian dhalla wajhuhu muswadda, marah besar, mukanya langsung berubah menjadi garang. Siapa yang menjadi sasaran? Istrinya. Kenapa kau berikan kepadaku anak perempuan? Bisa apa anak perempuan? Mereka katakan demikian, Pak. Apa yang bisa diunggulkan dari anak perempuan? Anak perempuan tidak memiliki kekuatan. Anak perempuan hanya menjadi bahan hinaan tetangga saja, pelampiasan seks dan libido laki-laki saja. Anak perempuan tidak terampil bermain pedang, tidak lihai dan piawai di atas punggung kuda, bla 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 bla, dihinakan. Dia nggak mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kurnia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki perempuan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas jangan sampai ada di antara kita yang sifatnya masih seperti sifatnya orang-orang Arab Jahiliyah tempo yang lewat, menginginkan anak laki harus jagoan, anak pengen lanang Ustadz, pokoknya nggak pakai deh yang namanya wadon-wadon, nggak lanang pokoknya, keluar perempuan, ya war perempuan lagi. Seolah-olah sikap kita mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Wa huwa kadhim, marah ia semarah-marahnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih
Akhirnya dia sembunyi. Kalau ingin lewat di hadapan tetangganya, dia sembunyi. Kenapa? Malu karena punya anak perempuan. Begitu anak perempuannya sudah tampil, bisa berjalan, lalu kemudian bisa bersolek, masih kecil, masih balita, diajaknya oleh orang tuanya, ayo dandan yang cakep, pakai baju yang lebih baik. Diajak ke tengah gurun pasir, lubangnya sudah disiapkan. Sementara istrinya sudah mengetahui, kebiasaan, satu tradisi. Ibunya menangis sudah di rumah. Inilah hari di mana aku berpisah dengan putriku. Inilah hari di mana seorang putri akan dikubur hidup-hidup dengan rasa tega oleh hati seorang ayahnya. Lubang sudah tersedia, bahasa kita tinggal dijurakin tuh anak, uruk lagi pasirnya. Sementara itu anak di dalam lubang berteriak, ayahku, 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 sebelum datang Islam. Diharamkan oleh Islam. Datang Rasulullah SAW membasmi semua dekadensi moral yang pernah ada pada cerita dan sejarahnya orang-orang Arab jahiliyah tempo yang lewat. Oh, Masya Allah. Oleh karenanya sekarang anak perempuan diangkat Pak setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi buah hikmah ajaran agama Islam. Datang Islam, diayomi perempuan. Maka nggak ada itu istilah Islam mendiskreditkan kaum wanita, tidak ada. Kenapa ada poligami? Itu menghinakan, menistakan anak perempuan. Tidak, justru itu untuk mengangkat derajatnya perempuan. Tempo lalu anak perempuan dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Sekarang pertanyaannya, masih adakah di zaman saat ini seorang ayah yang tega mengubur hidup-hidup anaknya? Masih ada, Pak? Sudah tidak ada secara fisik dengan keterangan hadis yang maknanya lahiriah demikian, sudah tidak ada. Tapi makna yang tersembunyi sangat kentara dalam kegiatan kita. Seperti apa? Jangankan anak perempuan, anak laki-laki kita yang seharusnya menjadi kebanggaan kita, kita kubur hidup-hidup. Gimana caranya kita kubur hidup-hidup? Dengan cara kita telantarkan nilai ruhnya. Oh, anak sekarang Masya Allah disekolahkan oleh ayahanda dan ibundanya ke sekolah yang elit, diperkenalkan semua jenis disiplin keilmuan umum, bahasa Mandarin bisa, Inggrisnya istimewa, bahasa Eropanya dahsyat, tapi ia tidak perkenalkan bahasa orang yang menjadi bahasa pengantar ahli syurga, bahasanya Al-Quran, bahasa nabinya. Tidak ia perkenalkan bahasa Arab. Fisikanya, IPA-nya, ilmu pengetahuan sosialnya, kimianya, nilainya cum laude. Tapi begitu disodorkan Al-Quran, buta aksara hijaiyah. Ini sama halnya dengan kita, orang tua yang mengubur hidup-hidup roh dan nilai spiritual anak-anak kita. Tapi orang tua yang seperti ini kadang-kadang keliru. Orang Betawi bilang keder. Ngarap, berharap, bercita-cita, punya asa tinggi anak nanti akan menjadi anak yang solehin dan solehah, tapi soal TPA-nya tidak kita masukkan, kos biaya untuk kita pondok pesantren anak kita tidak kita siapkan. Berharapnya kita meninggal dunia dibacakan Rabbil firli wali walidayya. Pandai dia membaca Al-Quran, pandai pula dia mendoakan orang tuanya. Tapi saat di dalam jenjang pendidikannya tidak kita masukkan pada sekolah-sekolah yang nantinya akan terbentuk di dalam hati dan jiwanya, jiwa yang nilai tauhid dan akidahnya kuat. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini evaluasi untuk diri kita, baik yang mendengarkan, berlebih lagi yang berbicara. Yang berbicara tidaklah lebih soleh, lebih alim, lebih bijak ketika mengemban amanah berupa anak. Saya punya anak 2 perempuan. Saya bergetar hati saat saya sampaikan ini, seolah-olah saya ingin marahi, saya ingin omeli diri ini sendiri. Saya bicara di hadapan cermin, pantul baliknya kepada saya sendiri. Saya melihat, Masya Allah, akhir zaman saat ini fitnah menyebar luas. Berlebih lagi kita yang diberikan oleh Allah amanah berupa anak perempuan, menjaga nilai kehormatannya di ujung zaman begitu sulit. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sampai mau tidur malam pun sulit saya. Mau tidur malam, melanglang buana. Ya Allah, 24 jam nanti saya selaku orang tua, ayahandanya khususnya, saya nggak bisa mengontrol, mengawasi
24 jam pergerakan anak saya yang perempuan. Begitu berat amanah orang yang diberikan anak perempuan. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, saya lebih berani memelihara 1000 anak laki-laki ketimbang 1 anak perempuan. Nilai kehormatannya begitu suci untuk dinistakan oleh tangan-tangan kotor laki-laki yang belum sah untuk disentuh oleh dirinya. Dan hanya orang tua yang bodoh yang mempersilahkan anaknya dibawa oleh laki-laki yang belum sah untuk dibawa, bukan menantu kita secara sah. Gak ada gairahnya dalam rangka untuk mengemban amanah secara maksimal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termaksud dalam kategori wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan kita. Dibiarkan jam 9, jam 10 malam sampai larut jam 1, entah anak perempuan kita dengan siapa, ada di mana, bersama-sama siapa, sedang melakukan kegiatan apa. Kita pun gak angkat telepon, kita pun gak ngomel. Demi Allah, menurut prinsip pribadi person saya, orang tua zaman sekarang ngomel bagian daripada kewajiban. Nanti mereka akan merasakan omelan kita yang saat ini pengang di telinganya, tapi akan merindukan saat kita sudah tiada. Tinggalkan nilai cerita yang baik di hadapan para anak-anak kita, insya. Yang ketiga adalah waman an wahad. Setelah Allah haramkan untuk kita melakukan tindakan durhaka kepada orang tua, lalu kemudian menelantarkan nilai kewajiban kita kepada anak-anak kita. Yang ketiga dan keempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita melakukan tindakan kikir. Jauhi sifat kikir. Sebab orang yang kikir hisabnya menjadi 2. Pertama, nilai kurnia harta benda yang banyak yang ia miliki, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab. Yang kedua, kikirnya pula akan diazab. Sementara orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang dermawan, hati yang dermawan bersamaan dengan harta benda yang begitu banyak melimpah ruah, maka harta benda tersebut akan dihisab. Kedermawannya di alam dunia, Allah akan berikan nilai kemanjaan berupa syurga. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya di dalam Islam hasad itu nggak boleh, iri dengki hasad itu nggak boleh. Itu bagian daripada kekumuhan batin, kotornya hati. Tapi hanya 2 dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperbolehkan, bahkan ku anjurkan untuk anda melakukan tindakan iri atau hasad, hanya 2. Siapa? Ketika anda melihat ada seseorang hamba Allah yang saat ia buka dan membaca Al-Qur'annya, dia melantunkan ayat Allah secara fasih. Bukan hanya kefasihan, dia faham apa isi kandungan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar isi kandungannya ia faham, tapi ada penghayatan dalam hatinya. Bukan hanya sekedar ada penghayatan dalam hatinya, tapi juga ia amalkan komitmen yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya pengamalannya, dia sempurnakan dengan ia dakwahkan Al-Quran. Saat kau melihat ada model manusia yang demikian, irilah kepada model manusia yang demikian. La hasada fil lithnataini, kata Rasul. Tidak dianggap sebagai iri dan dengki bagi mereka orang yang melihat saudaranya fasih baca Quran, menguasai ilmu Quran, dan ditilawahkan terus baca Quran paginya, siangnya, petangnya, malamnya. Anda lewat rumahnya selalu terdengar, oh suara tetanggaku sedang tadarus Al-Quran, sedang tilawah Al-Quran. Langsung kemudian kita minta, ya Allah berikan kurnia kepadaku sebagaimana kau kurniakan kepada tetanggaku ini ya Allah, yang terus bermesraan dengan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk kita hasad kepada sifat seseorang adalah orang yang apabila Allah berikan luas rizkinya, Allah berikan harta bendanya yang begitu banyak, Allah titipkan nilai kekuasaannya Allah dengan apapun yang ia minta, lalu kemudian Allah berikan kepada dirinya. Dia dapat uang, rumah besar, mobil dan kendaraan yang banyak. Akhirnya ia panggil orang-orang masuk ke dalam. Yatim sini ku santuni, jompo sini ku bantu, duafa sini saya tolong anda. Orang yang punya harta benda banyak, dermawan pula. Boleh 2 iri ini yang kita tancapkan dalam hati kita, insya. Bukan man'an, justru orang Betawi bilang hidup lo ngepel. Tahu ngepel Pak? Pelit. Di KBBI sinonimnya kikir. Kalau orang Betawi banyak tuh ya, sebutannya banyak tuh Ustaz Fitrah ya.
Buntut gasir, tengkok dalam, pantat kuning tuh. Saking banyaknya itu sebutan menunjukkan jeleknya itu perangai, jeleknya itu tabiat. Padahal sesungguhnya kalau uang ini bisa ia dengar teriakannya, keluarin gua. Ini bukan lagi untuk lo, ini bukan lagi untuk lambung anak lo. Gua keluarin untuk di tromol masjid yang lewat. Keluarkan nih, aku punya si yatim sebelah rumahmu, aku tetangga RT-mu ini, keluarkan, sampaikan ke dirinya. Ini uang bayaran SPP janda di sebelah RW rumah lo, yang SPP-nya tertunggak 3 bulan, hampir dikeluarkan dari sekolah. Kalau mereka bisa berbicara, mereka berbicara tentunya, tapi kita yang nggak bisa mendengar. Saat kita mendengar, kita akan ikuti apa teriakannya. Kenapa? Itu yang membantu kita. Yang kita makan akan menjadi kotoran. Yang kita simpan pakaian sampai berjuta-juta, lapuk dimakan waktu, seratnya pun akan rusak kainnya. Yang kita titipkan untuk nilai infak dan sedekah di alam dunia, itu yang akan menjadi kekekalan. Harta kita jadi rebutan, warisan. La haula wala quwata illa billah. Dan nilai yang diharamkan oleh Allah terakhir adalah wahatin. Apa wahat? Suka meminta-minta, tidak berdikari. Apa-apa mintanya, bergelendotnya. Orang Betawi bilang kolokannya sama pimpinannya, seolah-olah pimpinannya betul-betul yang maha pemberi. Apa susahnya kita gelar sejadah, bangun malam sepertiga langsung kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang hafal kita surah Al-Ikhlas, tapi pengamalan daripada ayat kedua suratul Ikhlas itu yang kita masih nihil, kosong. Allahus somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat kita bersandar. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," apabila Allah menginginkan ada salah seorang hambanya memiliki nilai kebaikan, ja'ala ghinahu fi nafsihi. Allah akan jadikan hidupnya selalu merasa cukup, tidak merasa kurang. Dalam hatinya ada rasa qanaah. Kalau sudah qanaah, tidak pernah seperti ini. Penyakit batin yang paling berbahaya adalah suka minta. Bergantungnya kepada manusia, sedikit-sedikit mintanya kepada bos, request lagi kepada pimpinan kita, bahkan sampai cari muka dalam soal ibadah pun kepada pimpinan kita. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan bisa kita serap hal yang diharamkan oleh Allah pada 3 perkara ini, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada diri kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berikan kecenderungan kepada kita untuk senantiasa ingat pada satu doa yang gak boleh terlepas dari lidah kita. Doa itu adalah doa untuk kemanjaan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan hanya selepas sholat 3 kali. Kalau begitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita sehari semalam hanya 15 kali. 5 waktu sholat masing-masing 3 kali, 15 kali sehari semalam. Tapi jadikan Rabbighfirli sebagai wirid dan doa kita. Bermacet riah, Rabbighfirli. Di dalam angkutan umum, Rabbighfirli. Ngantri dalam barisan, Rabbighfirli. Sambil menunggu jam kantor masuk lagi, Rabbighfirli. Setiap kunyahan makanan yang ada dalam rongga mulut kita, Rabbighfirli. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita pula akan berbakti kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.